melakukan kerja kelompok secara langsung untuk membahas prinsip dasar gravimetri. Kami mencarinya melalui ChatGPT dan diberikanlah beberapa prinsipnya. Kemudian kami mencari lagi beberapa masalah prinsip-prinsip dasar metode gravimetri dan saya mendapatkan bagian endepan tidak murni dengan masalah mendapat mengandung pengotor atau coprecipitation. Selanjutnya jurnal pertama dari Chem, Medical Chemistry, Clinical Chemistry tadi fokus di sana. Jumlah absolut analit ketika metode gravimetri tidak memadai. Banyak laboratorium rujukan mengandalkan metode gravimetrik menggunakan timbangan mikro dengan akurasi katakanlah 0,1 sampai 1 miligram. Untuk menimbang beberapa miligram senyawa standar komersial yang dilaporkan memiliki kemudahan tinggi, katakanlah lebih dari 99%, namun sangat penting untuk menyelidiki bagaimana kemudian diukur. Misalnya, kemudian standar lipid seringkali didasarkan pada kromatografi lapis tipis, yang mana lipid divisualisasikan dengan warna yang mengikut molekul hidrofobik, yaitu pewarnaan iodin. Kromatografi cair tekanan tinggi dapat digunakan untuk molekul yang menyerap sinar UV. Namun metode ini tidak dapat memastikan kemudian senyawa standar berdasarkan beratnya. Misalnya metode kromatografi tidak akan mendeteksi pengotor seperti air gel, silika, seringkali sisa-sisa dari kemudian kromatografi, garam, dan logam, dan masih banyak lagi. Tanpa mengetahui kemudian berat senyawa standar, kita tidak dapat mengetahui mol sebenarnya senyawa standar dalam larutan. Selanjutnya jurnal kedua dan ketiga sama-sama dari Organic Process Research and Development. Teratur indeks kisar, teratur indeks Scopus kisar. Mengkau dapat mengotor proses terhadap vegetasi risiko citinate, cosylate menggunakan dinamika molekuler. Kami menyelidiki pengaruh pengotor oligomerik terhadap kristalisasi lead tinidate tosilat, sesuatu senyawa farmasi aktif menggunakan pendekatan gabungan pemodelan eksperimental dan molekuler. Oligomer, khususnya hexamer, diidentifikasi sebagai spesies kunci yang mengawal pertumbuhan kristal. Hasil eksperimen menyoroti efek pengamatan oligomer terhadap kinetik resultasi, rendeman, dan supervisi. Metode energi bebas yang disederhanakan berdasarkan model interaksi linear menunjukkan hubungan non-monotonik antara ukuran oligomer dan afinitas permukaan. Dengan hexamer memiliki kecenderungan paling menonjol untuk menghambat pertumbuhan kristal dan sedikit tersedat sehingga mempengaruhi pertumbuhan kristal. Metode isotherm adsorpsi Langmuir yang kompetitif mengkuantifikasi penurunan laju pertumbuhan kristal akibat adsorpsi oligomer sehingga memberikan pendekatan sistematis untuk memahami efek pengamatan ini. Dan ini meningkatkan kemampuan kita tentang mekanisme molekuler yang mengatur penyerapan oligomer secara lebih umum, penyerapan pengotor pada permukaan kristal dan menawarkan wawasan untuk merancang pengamatan penemuan kristal dalam aplikasi farmasi. Kemudian jurnal ketiga, prevalensi mekanisme represif otogenom kristalisasi farmasi. Penolakan pengotor proses dari produk yang mengkristal merupakan penting untuk pemurnian otomasi dan ISO untuk isolasi bahan aktif farmasi dengan atribut kualitas kristal yang tepat. Meskipun beberapa mekanisme penggabungan pengotor telah dilakukan dalam literatur, frekuensi mekanisme tersebut dalam proses industri aktual sebagian besar belum diketahui. Karya ini menjadikan hasil investigasi bersama oleh ilmuwan kristalisasi dari dua perusahaan farmasi dan sebuah industri akademik tentang prevalensi mekanisme radiasi pengotor dalam pendinginan
dan kristalisasi anti pelak. Berdasarkan investigasi gabungan oleh ilmuwan kristalisasi dari 20 farmasi dan sebuah institusi akademik yang mencakup 22 pasangan produk motor dan 48 mekanisme yang teridentifikasi dan 48 mekanisme yang teridentifikasi, 73% mekanisme pretensi pengotor yang teramati ditemukan disebabkan oleh pembentukan fase larutan padat, di mana pengotor tersebut sebagian besar dapat bercampur dalam isi kristal produk. Sebanyak 6% kasus lainnya berkaitan dengan pembentukan dua fase larutan padat, di mana fase kedua utamanya terdiri dari pengotor dan produk merupakan komponen minor. Sisanya 21% pasangan produk pengotor berasal dari kristalisasi pengotor yang tidak dapat bercampur melalui mekanisme SLIP 1 17% maupun SLIP 2 4%. Hasil penelitian menunjukkan bagaimana retensi pengotor selama kristalisasi larutan memiliki dasar termodinamika yang kuat. Hal ini saja yang dapat dijelaskan dalam pemeriksaan yang lebih cermat terhadap kendala fisik yang terkait dengan inklusi larutan induk, aglomerasi, dan absorpsi permukaan, serta jumlah senyawa yang secara struktural sebagai serupa yang sering diperoleh dalam tesis kimia. Akhirnya mengingat tingginya prevalensi larutan padat antar produk dan pengotor, serta sangat sedikitnya contoh senyawa organik yang dilaporkan, jelas diperlukan penelitian lebih lanjut di bidang ini. Bahkan tampaknya studi mekanisme pemeriksaan pengotor dalam kristalisasi larutan pada umumnya merupakan studi larutan padat. Dorongan untuk penelitian ini sangat penting tidak hanya untuk kemajuan strategi penolakan pengotor yang lebih baik, sebagaimana dicontohkan oleh studi kasus yang disediakan ini, tapi juga untuk pemahaman yang lebih baik dalam tentang dampak larutan padat terhadap sifat termodinamika dan fisikokimia produk termasuk peningkatan kelarutan dan antidisulus.